Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Rehan Fahri Ramadan. Untuk kesempatan kali ini saya akan bahas tentang laporan keuangan yang ada di aplikasi Odoo. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, yuk kita bahas dulu apa yang disebut dengan laporan keuangan. Dalam pengertiannya, laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang disajikan secara terstruktur dan berstandar dengan ketentuan akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang penting dalam dunia bisnis, karena dalam laporan keuangan kita dapat melihat gambaran kondisi keuangan perusahaan, kinerja, dan arus kas. Dalam akuntansi sendiri, laporan keuangan itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah laba rugi. Laba rugi ini menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu, sehingga kita bisa tahu apakah perusahaan itu untung atau rugi. Yang kedua adalah laporan perubahan modal yang menunjukkan perubahan pada modal pemilik perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga adalah laporan neraca. Laporan ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Laporan ini mencatat harta, kewajiban, dan modal yang dimiliki perusahaan. Yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan ini adalah laporan keuangan yang mencatat pergerakan uang masuk dan keluar perusahaan dalam periode tertentu. Arus kas juga mencakup semua sumber penerimaan dan pengeluaran tunai, seperti pendapatan penjualan, pembayaran tagihan, investasi, dan pengeluaran operasional. Yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan secara keseluruhan. Catatan atas laporan keuangan ini meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah angka yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Sekarang kita udah masuk ke dalam tampilan aplikasi Odoo. Dalam aplikasi Odoo, kita bisa melihat laporan keuangan melalui modul accounting. Nah, sekarang kita udah ada di dashboardnya accounting. Untuk melihat laporan keuangan, kita bisa carinya di yang ada sejajar dengan accounting, dashboard, dan lain-lain. Nah, setelah itu akan muncul financial reports. Nah, di sini financial reports-nya ada dua. Yang pertama itu balance sheet dan profit and loss. Kalau balance sheet itu laporan neraca dan profit and loss itu laporan laba rugi. Untuk menambahkan laporan keuangan lainnya, kita dapat menambahkannya di configuration. Terus kita cari yang namanya akun reports. Nah, kita pencet dan akan ada tampilan seperti ini. Untuk menambahkan laporannya, kita bisa klik new yang ada di kiri atas. Setelah itu, kita kasih nama laporan apa. Untuk kali ini, saya akan membuat contoh untuk laporan arus kas atau cash flow. Kita tulis cash flow. Setelah itu, kita sesuaikan parents dengan akun yang berkaitan dengan laporan keuangan. Karena ini cash flow, saya akan mengtautkan akunnya itu cash flow ya. Nah, kita cari dulu. Nah, ini ada cash flow. Setelah itu, kita bisa aja langsung save dengan mengklik tanda yang seperti awan di atas. Untuk melihat laporan keuangan, kita bisa langsung lihatnya di reporting, lalu kita lihat di financial report. Kali ini saya akan melihat laporan keuangan balance sheet atau neraca lajur. Nah, selanjutnya kita ada dua target move. Yang pertama adalah all posted entries dan all entries. Dua pilihan ini memiliki arti. Untuk yang all posted entries itu bila semua transaksi yang udah diposting ke buku besar nanti bakal muncul di laporan keuangan. Kalau all entries jadi transaksi yang belum ke buku besarin nanti bisa muncul. Jadi all entries itu tanpa postingnya ke buku besar. Selanjutnya kita menentukan periode yang akan dibuat tentang laporan keuangannya. Untuk kali ini saya akan membuatnya secara 1 tahun. Berarti otomatis tahun pertama saya mulai di 1 Januari. Nah, kita selain bisa memilih,
Di sini juga kita bisa mengetiknya. Kali ini saya mengetiknya 1 Januari 2024. Setelah itu kita tentukan end date-nya atau tanggal akhir bukunya itu kapan. Jadi untuk kali ini karena 1 tahun, saya memilih di tanggal 31 Desember 2024. Setelah itu, kita bisa klik aja print untuk melihat laporan keuangannya. Nah, ini adalah bentuk dari laporan keuangan yang ada di aplikasi Odoo. Mungkin segitu aja materi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih telah menyimak videonya dari awal. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.